Baiklah, saya Iqbal Satrio Dewa dengan NIM 2020, Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Katolik Universitas. Di sini akan saya mempresentasikan tentang ergonomic function deployment. Pengertian ergonomic function deployment menurut Damayanti Putran 2000 dalam Yansari, Nafirani, dan Subagja, ergonomic function deployment atau OFD adalah metode yang merupakan pengembangan dari metode quality function deployment. Menurut AKU 1990, quality function deployment merupakan metode yang digunakan untuk mengubah permintaan konsumen menjadi desain spesifikasi suatu produk atau jasa yang dapat direalisasikan. Kemudian EFD sendiri merupakan metode yang menghubungkan antara keinginan konsumen terhadap produk yang ergonomis. Apabila QFD menggunakan house of quality, maka EFD menggunakan house of ergonomic yang juga merupakan hasil pengembangan dari house of quality. Menurut Dementi pada tahun 2000. Berikut ini adalah struktur dari house of ergonomic. Pada bagian A, ini disebutkan bahwa kebutuhan dan keinginan konsumen, maksudnya berisi sejumlah kebutuhan dan keinginan pelanggan. Penentuan keinginan konsumen inilah yang biasanya ditentukan berdasarkan penelitian pasar kualitatif. Kemudian pada A1, kebutuhan pelanggan ergonomis merupakan terjemahan kebutuhan konsumen yang termasuk dalam aspek ergonomi. Penerjemahan ini harus diperlukan secara tepat agar dapat memudahkan tim perancangan menentukan karakteristik aspek teknisnya. Kemudian B, pada bagian B ini matriks perencanaan atau penelitian pasar dan perancangan strategis. Pada bagian B ini terdapat 3 informasi, yaitu tingkat kepentingan, kebutuhan dan keinginan konsumen, data tingkat kepuasan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan dan pesaing, dan tujuan strategis untuk produk atau jasa baru akan dikembangkan. Kemudian pada bagian C, berisi tentang karakteristik teknis ini biasanya yang mendeskripsikan produk yang dirancang. Karakter teknis ini biasanya merupakan penerjemah dari kebutuhan atau keinginan pelanggan. Untuk setiap karakteristik teknis ini ditentukan satuan pengukuran, direction of goodness dan target yang harus dicapai. Sedangkan direction of goodness dibagi menjadi 3, yaitu the more better atau semakin besar semakin baik. Target maksimalnya adalah tidak terbatas. Kemudian yang kedua, the less the better atau semakin kecil semakin baik. Target maksimalnya adalah 0. Kemudian yang ketiga, the is the best atau nilai optimal. Target maksimalnya adalah sedekat mungkin dengan suatu nilai nominal tidak terdapat variasi sekitar nilai tersebut. Kemudian pada bagian B, berisi penilaian manajemen mengenai kekuatan hubungan antara elemen-elemen yang terdapat pada bagian persyaratan teknis matriks C terhadap kebutuhan konsumen pada matriks A yang dipengaruhinya. Kekuatan hubungan ditunjukkan dengan menggunakan simbol tertentu. Kemudian pada bagian E ini, bagian E, bagian kelima dari host of economic adalah technical correlation. Matriks yang bentuknya menyerupai atap. Matriks ini menunjukkan hubungan antara atribut yang satu dengan yang lain. Kemudian pada bagian F, bagian paling bawah dari House of Ergonomic ini menunjukkan daftar spesifikasi teknik, yaitu akan memuaskan kebutuhan konsumen. Matriks ini berisi 3 jenis data, yaitu 1. Technical response priorities, urutan tingkat kepentingan atau ranking. Kemudian yang kedua, persyaratan teknik. 3. Competitive technical benchmark, informasi hasil pembandingan kinerja. Kemudian yang keempat, persyaratan teknis produk yang dihasilkan dan perusahaan kinerja. Yang kelima, produk pesaing. Kemudian yang keenam, target teknikal, target kinerja dengan suatu produk atau jasa baru. Kemudian yang terakhir yaitu yang akan dikembangkan. Eh, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.